Oh ya, ada satu lagi pertanyaan ini. Ini tadi kan kebetulan ada kata-kata puasa mutih. Nah kebetulan kan istri saya itu sekarang lagi menjalani puasa mutih. Istrinya Mas Aris yang mana? Iya. Siapa? Mbak En. Itu besok itu kalau biasanya kan kita ada yang marahkan dari mbah-mbah dulu. Itu kalau waktu akhir di puasa mutih harus ngebleng Pati geni. pati geni. Nah kebetulan jadwalnya itu besok itu harus pati geni. Sebenarnya ini tadi kan jadwal mau langsung setelah bisowanan ke leluhur tadi ke Kota Gede mau langsung pulang karena ada pati geni itu. Kalau menurut Papi itu bagaimana? Karena besok itu jadwalnya besok ada dawuh pati geni toh? Iya. Tapi ada dawuh ke Imogiri. Makanya sebenarnya tadi sempat kita mikir iya apa enggak, tapi karena didawuhi untuk bisowanan ya wis milih salah satu. Jadi gini Mas. Iya. Sing jenenge pati geni. Iya. Itu untuk menutup puasa mutih. Iya. Itu memang idealnya seperti itu. Iya. Idealnya. Iya. Karena itu kan temanya itu mengasah mengolah batin kita Ya. supaya tajam. Setelah kita poso mutih yang rasanya memang berat banget, Iya. kita melihat nasi putih itu kayak melihat mungsuh. Kalau orang puasa biasa kan melihat nasi dan lauk, wah kemecer nih sahabat ini, jabe mete friend ini kan. Tapi kalau puasa putih melihat air bening dan nasi putih musuh. Dan kita mesti makan. Itu kan siksaannya bertubi-tubi. Berat. Setelah kita melaksanakan perih ing batin yang begitu berat, masih diakhiri kudu ngebleng ya. Dan pati geni. Ya. Ngebleng itu juga tanpa makan apapun, mutih stop tanpa makan apapun, ditambah lagi pati geni. Nah intinya pati geni itu kan melek, tidak tidur. Itu intinya. Geni sing nang jero awake dhewe iki kan iso geni angkara, geni emosi, unsur api. Nah, kalau dalam tradisi kebiasaan zaman dulu, pati geni diikuti oleh tidak menyalakan api. Tidak menyalakan unsur api, jadi di dalam kamar saja dan gelap gulita. Itu istilahnya itu syariate. Itu sembah roboni seperti itu. Tapi sembah jiwanya itu hakikatnya yaitu tadi kita mematikan unsur elemen api di dalam diri itu. Tapi untuk zaman sekarang sulit kan kalau kita sembah rogonya seperti 100 tahun yang lalu mudah saja masuk dalam kamar nggak ada api. Nah sekarang lampu aja udah terang benderang. Nah api di sini itu adalah api di dalam diri. Maka sebisa mungkin kita jauh di bawah kebiasaan sehari-hari. Untuk tidak mengkonsumsi api. Misalnya sehari-hari itu kita nyalakan HP, kita juga kadang-kadang emosi terpancing. Ya kita tidak menyalakan HP, kita tetap jangan sampai emosi karena pada saat kita topo kosong ngebleng dan pati geni itu biasanya godaan emosinya yang berat. Sidik wae sesuatu sing kudune nek kita normal nggak puasa itu nggak masalah. Pada saat ngebleng pati geni iso dadi masalah. Betul, Pak. Iso bikin kesel. Padahal nggak ada masalah. Itu yang harus diwaspadai.
Terus intinya lagi bahwa ngebleng dan pati geni itu sakjane rak nurokke raga, mematikan raga, mematikan unsur api. Ya kan? Unsur api di dalam diri dimatikan. Dalam istilah lain kita mati raga. Sing urip apa? Rasa. Rasane rasa dudu rasa pangrasa. Ya. Rasa pangrasa itu adalah rasa dari pancadriya atau panca indera. Itu yang dimatikan, ibarat api dipadamkan. Makanya itulah hakikatnya pati geni. Oh ya. Tidak kudu terus matiin lampu dhewe ndak. Tapi kita ngambil hakikatnya. Kita hidup di zaman sekarang angel. Masuk kamar aja bocor kok cahaya kan. Iya, ya. Nah, setelah kita mati raga yang intinya mati geni itu tadi, yang akan terjadi adalah kesadaran sukma. Kesadaran sukma itu di situ ada yang namanya rasa sejati. Mula sukma iso ngrasake, punya kesadaran murni. Sukma kuwi punya kesadaran murni, raga itu punya kesadaran semu. Karena apa? Terhalang oleh rasa pangrasa atau rasa yang timbul dari panca indera, atau yang lazim kita istilahkan adalah rasaning karep. Mula rasaning karep dimatikan, tinggallah kareping rasa. Jadi akhirnya yang hidup apa? Rasa sejati. Rasa sejati. Ya. Sing ngrasake sukma. Maka nanti di hari terakhir saat ngebleng pati geni kuwi, kita akan merasakan sensasi yang luar biasa ketika raga kita itu tidak merasakan apa-apa, ning sukmane sadar. Mula dalam kondisi seperti itu kepekaan batin kita akan berlipat ganda. Bisa 10 kali lipat. Sing maune ming samar-samar dadi cetha wela-wela. Sing maune wis rada cetha, black white, hitam putih, jadi muncul warna, bentuknya lebih lengkap. Itulah. Berarti untuk ukuran zaman sekarang kita bisa mengambil hakikatnya ya. Iya, esensinya saja. Jadi kita mau bepergian, enggak apa-apa. Sik penting siji, ojo kebablasan ngantek tidur. Ya. Berat itu. Nah, nanti pada saat kita menahan supaya tidak tidur, itulah terjadi sensasi yang luar biasa. Karena apa? Bisa saja raga kita tidur, ning rak sukmane ini nyambung, sadar. Jadi nanti kita akan mendengar diri kita ngorok, diri kita napas tidur, dan itulah nanti yang terjadi. Ya. Ning rak awake tidak terus ngambruk, mata tetap melek. Maka dalam jangka waktu menghabiskan poso ngebleng dan pati geni, usahakan jangan merem. Ning abot, berarti mata itu kudu dilek gitu. Wah, abot itu. Abot. Seraup so IS batu. Wah. Tapi kan enteng, Bik. Tapi kan rasanya enteng, badan enteng banget. Iya, nanti kalau kita jalan kayak melayang. Kayak melayang, ngambang rasanya. Karena yang lebih dominan adalah rasa sejati atau rasane sukma tadi. Bahkan seolah kayak kita bisa mau melayang dan terbang. Jadi hubungannya sama pertanyaan Mas Aris itu, besok berarti Mbak Iin tetap bisa ikut ke Imogiri sambil melaksanakan ngebleng dan pati geni. Terlebih beruntung karena apa? Sedulure akeh, dadi untuk menjaga tidak bablas terlelap itu banyak yang ikut menopang membantu supaya tidak terlelap. Karena yang paling bahaya ketika sendirian itu bisa saja terlelap, lupa, nggak sadar. Rumangsane nggak tidur. Rumangsane nggak terlelap, tapi ternyata sudah terlelap baru 5 menit. Ya. Kadang dono itu juga kadang dan itu bisa membatalkan puasanya. Ya kalau membatalkan itu kan kalau nek nggon aturan agama, Mas. Ale batalke ukurane apa? Batalke ora itu kan aturane menungso.
Ya cuman itu akan sedikit mengurangi hasil. Itu aja. Sedikit mengurangi ya. Ning nek le kebablasan 1 jam, ini tadi kita ngomong 5 menit loh ya. Iya. Kebablasan tidur 5 menit itu akan mengurangi hasil. Tapi kalau 1 jam, ya le mengurangi hasil banyak. Apa doa wis turu 1 jam itu kalau kita kondisi ngantuk berat tidur 1 jam itu luar biasa hasilnya. Presnya. Lah ya itu. Tapi Papi sendiri pernah gitu ya 3 hari 3 malam ngebleng dan mati geni luar biasa. Semua sing ra ketok dadi ketok. Mula nek do kepengin nyoba ngebleng mati geni 3 hari ora do muncul dhewe. Nanti cuman kita sadarnya loh kok weweruan ya mataku kuwi kok kayak ada gangguan, ada item-item seliwer. Kadang kita nepuk mata sendiri. Rumongsane ada itu mata bermasalah, ada kelaper-kelaper hitam. Ternyata setelah kita lihat, oh itu objek gaib. Saya pernah Pi. Saya pernah nggak tidur 2 malam. 2 hari 2 malam nggak tidur. Itu ya melek gini tapi ngorok. Ngorok. Aku udah tidur nih padahal melek. Gitu. Wah, ini udah tidur apa ya tadi? Satu. Yang kedua, pandangan itu jadi double. Ya. Jadi kayak ada garis. Itu namanya matanya udah nanar. Garis-garis. Jadi misalnya ngelihat kulkas gitu ya, itu udah garis-garis, udah ada garis-garis. Kayak orang silinder itu mata. Oh, kayak jadi gitu. 2 kata, jadi 2. Ya. Nah terus berkabut. Jadi kayak putih-putih. Ada putih-putih. Udah kayak burem. Ya. Itu sebenarnya. Itu apa ya? Sebenarnya ketika kita ngebleng pati geni dan pandangan kita itu kok ngeblur. Kayak ada kabut. Kayak kita pakai kacamata kena embun. Itu sebenarnya bukan gangguan mata fisik, tetapi itulah sekat gaib antara gaib dengan wadah. Tapi aku nggak ngebleng loh, cuman nggak tidur 2 Iya hari. sama aja intinya. Oh, Kan di sini kan pati geni itu kan nggak tidur. tapi nggak ngebleng. Itu masih kenyang perutnya. Nah, Bayangkan kalau lapar. Raga lebih lemah, raga lebih Tidak dominan. mudah terserang ngantuk dan tidur. Otomatis lebih merasakan sensasi kesadaran sukma itu lebih kuat. Itu cuma nahan ngantuk Mas, tidak tidur. Tapi perut kenyang. Apalagi kalau perut kosong. Wah, itu Mas. Coba, jadi intinya ngebleng pati geni itu adalah kita berusaha untuk mati rogo supaya kita bisa merasakan rasa sejati kesadaran sukma. Itu cara paling efektif untuk melatih mengasah kepekaan batin. jadi mata berkabut itu sebenarnya bukan karena Katarak. kurang tidur. Iya, bukan katarak, bukan kurang karena- tidur. bukan Ya karena- kalau kurang tidur iya Mas. Bukan, maksudnya bukan karena kurang tidur, karena sakit, karena Nah, si fisiknya fisiknya. terus ditetesi biar bening. Oh, nggak bisa. Tetap aja. Nanti muncul kabut. Lah kita itu kalau ini ya, tapi kadang ada masa kadang 2 hari nggak tidur. Itu memang nggak kerasa lelah badan. Tapi melihat ini kan sudah kadang ini ya, fokus dan objek itu ketinggal, terjadi lag. Nge-lag kan. Kita ke sana itu fokus kita nggak dapat sana. Kita masih terseret ini. Ya. Noleh. Kita refleksnya juga Pelan sekali. pelan banget. Mau noleh sana, pindah fokus itu lama. Autofokusnya lama banget itu. Kayak ini, kayak bukan Sony kameranya. Udah mulai itu. Mulai racun. Racun dunia. Jadi ini, wah ini kayaknya bukan pakai lensa
dan kamera Sony lagi nih apa autofokusnya lelet banget Di bawah standar. nah itu salah satu gejala orang kurang tidur dan orang yang sedang pati geni ngebleng melek itu seperti itu tapi disitulah nanti kepekaan batin kita akan muncul Ya. Sapa meneh Dimulainya mati geni itu bagusnya pukul berapa? wah kalau soal dimulai ya idealnya jangan tengah hari ya misalnya kita ambil aja waktu sore matahari mulai tenggelam terjadi pergantian waktu atau kalau pagi sekalian kalau kita mau pati geninya itu cuma semalam ya berarti kita bisa ngambil pagi hari sampai besok tapi kalau mau 2 hari ya lanjutkan sampai 2 hari kalau kuat gitu Berasa. Istimewa. Aku kuat ora ya. Nggak usah pati geni mami aja udah nggak apa-apa. Setelah menyudah itu biasanya juga ini ya Bing lebuko setelah menyudahi apa puasa pati geni itu biasanya juga ya maksudnya lebuko loh bukan orang kalau pati geni dan ngebleng wi lebuko ya turu iya orang mangan sini lebuko saatnya turu mereka wong melek ya lebuko turu wong poso lebuko mangan ya. Intinya kan lebuko tapi kesadarannya apa yang bisa tadi naik 10 kali lipat ketika sudah nggak melakukan puasa itu juga tetap menurun lagi ya Bi? Nanti kalau sudah selesai walaupun menurun tetapi kan ibaratnya kita tuh sudah diasah tetap hasilnya lebih tajam walaupun nanti akan kembali ke seperti awal mula tapi kan paling tidak kita ibaratnya gini loh kita itu sudah berlatih untuk lari dengan kecepatan jantung bisa mencapai 170 ya kan Karena jantung pasu terus. ya kita olahraga kenceng pacu jantung mencapai 170 itu kan sudah prestasi ketika nanti normal toh jantung kita sudah kuat untuk sampai ke 170 itu hasilnya kan kita akan lebih sehat lebih Iya. napasnya lebih panjang itu karena rumusnya kekuatan jantung itu ya usia kita ya kan? Itu untuk mengurangi angka 220 misalnya umurnya 40 ya dikurangi 40 jadi 180 nek umurnya 40 nek normalnya tenan sehat kudune masih kuat jantung berpacu sampai 180 nek biasanya wong 120 wis wis moga-moga mergo ora tau olahraga soalnya gini ngitungnya bayi itu kuat 220 per menit bayi nanti makin dewasa dikurangi dengan jumlah usia Karena bayi lebih cepat detaknya. nah itu makanya standar bayi kita hitung 220 maksimal tambah umur ya kurangi aja umurnya umur 10 tahun berarti ya mampu 210 umur 20 berarti masih kuat 200 ngaten ini baru sehat dan normal. Tapi bila sering mengasah seperti itu juga bisa permanen akhirnya ya, Bi? Lama-lama Permanen batin itu. maksudnya permanen gini loh, tidak ada yang namanya permanen dalam arti kemampuan yang linear. Iya. 24 jam ketajamannya di angka 9 terus. Iya. Enggak. Karena orang itu ada gangguan emosi, gangguan ruwet pikir, beban pikir, masalah yang sedang diolah oleh otak. Gelombangnya beta, ya kan? Itu juga akan mempengaruhi daya ketajamannya menurun. Seperti juga tenaga fisik kita, seperti juga ini apa namanya? Stamina.
kita kan punya stamina kan nggak konstan, nggak linear gitu. Naik turun sama kepekaan batin juga itu. Ini nanyanya agak beda nih. Kan itu kan artinya kita melatih batin ya. Jadi kalau kita misalnya mematikan rogo, mengasah batin kita ibaratnya semakin tajam. Ibarat kita lari yang tadinya 100 meter setiap hari ya kan, lama-lama 200 meter, 500 meter terus ya kan, semakin tinggi batin kita semakin tinggi. Nah tapi ada juga yang ngomong kalau misalnya kita itu misalnya ngelakoni tirakat ngebleng 7 hari 7 malam, bahkan ada yang 40 hari 40 malam misalnya seperti itu bikin yang namanya lingkaran gaib di sekitar kita tuh kayak penasaran, ini kenapa sih orang ini ya, itu ada cerita seperti itu, kepengen bantu atau kepengen itu. Kalau menurut Papi gimana tuh kalau leluhur kepengen ini anak atau ini orang ada keinginan apa sih yang kepengen ini gitu. Ya. Akhirnya itu membantu apa? Itu bisa itu juga, artinya gini, orang prihatin itu kan menjadi daya tarik atau menjadi perhatian. Yang memperhatikan siapa? Ya tentunya paling utama leluhur kita sendiri. Yeah. Oh itu ada anak turun sing kakek gentur prihatin ini duwe penjaluk panuwunan apa sih? Punya harapan apa? Karena anak ini sudah mau gentur prihatin, yo kita welas mesake. Ayo nduk diwangi-wangi. Itu logis. Ya toh? Kita lihat Mas Pandu misalnya sedang kerja keras sendiri. Kita kadang nggak tega. Apa yang bisa kita bantu? Kan gitu. Sama leluhur juga gitu. Mungkin juga itu tidak membatasi hanya leluhur saja. Bisa jadi entitas gaib yang memang simpati dan iba karena kita gentur bisa jadi memberikan suatu bantuan. Itu logis pendapat seperti itu. Cuman bukan berarti yang dekat itu kemudian yang jelek-jelek juga badannya, kan enggak. Karena udah tersaring oleh niat baik kita yang kemudian memancarkan energi yang positif, getaran yang positif. Nek niatnya buruk, getaran yang dipancarkan juga buruk, otomatis akan sinerginya dengan yang buruk. Apalagi mau menanyakan itu apa? Pesugihanku. Rahasia apa bentuknya? Sapa meneh? Sisan le kuliah langsung 10 rolas SKS. Hasilnya kumlot itu. Sang wis kon takon mah bingung arep takon apa to, ternyata bikin pertanyaan itu angel banget. Apa meneh jawab. Gawe pertanyaan wae angel apa meneh jawab ya. Iya nek nek ora ditakoni yo rasane iki bodho banget ya, ora ilmu apa nek ditakoni baru oh iya jawabe ini. Itu kembali lagi ke awal yang tadi kan sempat ada bulan Sabar yang jatuh di tahun Dal. Kalau bulan Sabar yang tidak jatuh di tahun Dal itu ya beratnya tidak seberat tahun Dal, itu aja. Iya kan singkat, padat, tapi memang akurat. Ini tahun apa nih? Ini kalau nggak salah J ya. Tahun J. Apa bisa kok dicek di kalender itu apa lupa. Surona Suro Sudeman kayaknya tahun J. Itu kan Dal JEH itu kan Windu 8 siklus 8 tahun. Tahun Wawu, tahun Alif, tahun Wawu itu banyak abu debu, jadi kemungkinan besar tahun Wawu itu kemaraunya panjang, terus gunung juga banyak yang meletus. Tapi kalau diperhatiin sih sebenarnya ya, kalau dilihat dari bulan Sapar ini bulan Sapar tuh tanggal berapa mulainya ya kemarin ya? Akhir Agustus. Itu kan bulan 9 ya. Mulai tanggal 30-an ya, 30 Agustus ya. Ya mungkin berhubungan sama BBM naik, harga-harga naik ya. Itu ya, ya. Alamnya juga mulai bergolak, itu ya. Mungkin ada hubungannya gitu ya. Ada. Itu kayaknya alam ini kayak ada getaran dan resonansi yang memicu juga gerak manusia. Kerentek hati manusia kayak gitu.
Makanya orang Jawa itu selalu nganggo petungan kalau mau melaksanakan sesuatu, ngitung tanggal, jam. Karena ada siklus-siklus, ada frekuensi-frekuensi yang layak untuk apa. Gitu loh. Layak untuk apa? Orang boleh mengatakan semua waktu, semua hari itu baik. Nggak ada hari yang nggak baik. Oke, bisa ngomong gitu. Tapi orang Jawa memilih baik untuk apa dulu. Selasa, Sabtu. Misalnya panjenengan mau negosiasi bisnis, pertama kali ketemu Mas Bowo, hindari hari Selasa dan Sabtu. Ora bakal jadi. Untuk pertama kali ya. Kalau sudah kedua kali, ketiga nggak masalah. Tapi untuk negosiasi baru ketemu itu pertama kali sama orang klien baru atau hindari hari Selasa dan Sabtu. Wis toh 80-90% oke le gagal. So gagal. Pasti. Itu. Ya toh Mas Pandu bisa niteni. Udah niteni ya. Apalagi setiap Sabtu. Meeting Sabtu itu udah. Wah itu udah paling besar itu kemungkinan failnya. Soalnya orang-orang itu rata-rata milih Sabtu tuh hari yang slow, nggak sibuk apa segala macam. Wah itu tapi justru hari Sabtu tuh malah justru bikin gagal. Ya. Kan nggak ada kelanjutannya habis itu. Ya. Ini udah langsung pengalaman ya, Mas Pandu itu kan di dunia seperti itu, dunia meeting. Bidang usahanya itu kan harus ketemu orang, nego dan lain itu Selasa atau Sabtu banyak. Tapi kalau Kamis, Jumat atau Minggu malah lancar. Tuh. Negosiasi Kamis biasa Sabtu jadi. Meeting pertama hari Senin biasa nanti Rebu atau Kamis udah kelar. Dan saya juga niteni itu, Bi. Bukan hanya meeting offline, jadi meeting face to face, meeting online pun sama. Ya. Karena intinya meeting. Hanya medianya langsung bertatap muka atau jarak jauh.